Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas pengantar akuntansi. Baik, kita masuk ke pertemuan 9 ya pada hari ini, dan topik yang akan kita bahas adalah siklus akuntansi perusahaan jasa. Tujuan pembelajaran dari pertemuan kita kali ini yaitu nanti diharapkan ya Anda semua memahami dan mampu menjelaskan mengenai yang pertama perusahaan jasa, yang kedua siklus akuntansi pada perusahaan jasa, yang ketiga jurnal umum, kemudian buku besar, dan yang terakhir adalah neraca saldo. Baik, kita masuk ke subtopik yang pertama yaitu terkait perusahaan jasa ya, karena yang akan kita bahas adalah mengenai perusahaan jasa ya. Jadi di sini saya akan jelaskan dulu apa sih yang dimaksud dengan perusahaan jasa. Nah, di sini ada beberapa definisi ya terkait dengan perusahaan jasa. Yang pertama, definisi perusahaan jasa menurut Kotler. Di sini Kotler mengungkapkan bahwa perusahaan jasa adalah perusahaan yang menawarkan suatu tindakan yang tidak berwujud dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan. Ya, tidak berwujud ya, karena jasa memang masuk ke dalam intangible ya, atau dia nggak berwujud, tidak seperti barang ya. Kalau kita transaksi barang atau transaksi elektronik, misalnya televisi, ada televisinya. Nah, tapi kalau untuk jasa kan tidak. Kemudian tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan. Nah, ini yang berbeda dengan barang ya. Kalau barang ya ketika ada transaksi ada perpindahan kepemilikan ya. Misalnya tadi televisi, berarti ada perpindahan kepemilikan dari si penjual kepada si pembeli atau customer. Baik, selanjutnya definisi perusahaan yang kedua menurut Adrian Payne. Di sini ya Adrian mengungkapkan bahwa perusahaan jasa sebagai perusahaan yang melakukan aktivitas ekonomi yang memiliki manfaat intangible, yang manfaatnya tidak berwujud ya. Kemudian dan terdapat hubungan interaksi dengan konsumen atau dengan barang miliknya sendiri tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan. Kemudian yang ketiga menurut Grundros, di sini mengungkapkan bahwa perusahaan jasa merupakan perusahaan yang memiliki serangkaian aktivitas intangible antara dua belah pihak, yaitu pelanggan dan karyawan jasa, untuk mengatasi masalah pelanggan. Nah, dari definisi ini sudah terbayang ya. Ketika saya katakan tadi perusahaan jasa juga pasti Anda sudah membayangkan ya. Oh, perusahaan jasa itu berarti contohnya kayak misalnya konsultan ya, kemudian salon, bengkel ya, apalagi ya tempat servis ya. Nah, itu contoh-contoh perusahaan jasa. Di sini juga ada nih untuk contoh perusahaan jasa, ada jasa profesi akuntan, jasa konsultan keuangan, kemudian jasa travel, jasa layanan instalasi, bengkel ya, jasa pendidikan atau kursus ya. Pendidikan itu misalnya bimbel ya. Nah, itu masuk ke jasa. Kemudian hotel, jasa layanan komunikasi, televisi, dan salon ya, dan masih banyak lagi contoh dari perusahaan jasa. Baik, setelah kita pelajari terkait dengan apa sih yang dimaksud perusahaan jasa, nah ini kita masuk ke siklus akuntansi untuk perusahaan jasa. Nah, ini yang menjadi topik kita pada pertemuan kali ini ya, terkait dengan siklus akuntansi untuk perusahaan jasa. Nah, pada umumnya ya untuk siklus akuntansi itu sama ya, sesuai dengan definisi akuntansi ya, bahwa akuntansi adalah proses mencatat, kemudian menggolongkan, mengikhtisarkan, dan yang terakhir adalah melaporkan ya kepada pengguna informasi akuntansi. Nah, untuk perusahaan jasa, siklus akuntansinya juga sama, yaitu mencatat, kemudian menggolongkan, mengikhtisarkan, dan melaporkan. Hanya saja untuk perusahaan jasa itu cenderung lebih simple, ya, karena dia memang tidak ada tadi ya, tidak ada barang yang diserahkan. Ya, untuk perusahaan jasa tidak memiliki persediaan ya, seperti misalnya perusahaan dagang. Atau pada perusahaan jasa tidak ada proses di mana mengolah bahan baku menjadi produk jadi seperti pada perusahaan manufaktur ya. Jadi untuk
proses akuntansinya itu lebih simple. Baik, kita lihat di sini ya untuk siklus akuntansi. Di sini ada 4 siklus, yaitu pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan. Nah, dari masing-masing siklus kita lihat apa saja kegiatan yang ada di dalamnya. Baik, kita masuk ke siklus yang pertama, yaitu pencatatan. Pada siklus pencatatan, di sini kegiatan ya yang muncul adalah transaksi. Kemudian bukti transaksi ya. Jadi dari transaksi itu nanti akan menghasilkan bukti transaksi. Kemudian bukti transaksi ini akan dianalisa ya. Dan yang terakhir adalah dilakukan penjurnalan ya atau recording atau pencatatan. Ya, jadi di dalam siklus pencatatan ya di sini dari transaksi yang terjadi pada suatu entitas ya, kemudian nanti menghasilkan bukti ya. Dari bukti ini kemudian dianalisis ya, perkiraan apa saja yang muncul pada bukti transaksi tersebut ya, atau akun apa saja yang dipengaruhi oleh bukti transaksi tersebut. Kemudian mana yang masuk debit, mana yang masuk kredit. Nah, kemudian setelah dianalisa, dicatat atau di jurnal. Kita masuk ke siklus akuntansi yang kedua, yaitu penggolongan. Nah, pada siklus yang kedua ini, kegiatan yang dilakukan adalah melakukan posting ke dalam buku besar, ya, atau mencatat ke dalam buku besar. Nah, pada buku besar ini, ya, transaksi-transaksi yang di jurnal nanti digolongkan sesuai akunnya atau sesuai perkiraannya, ya, atau sesuai dengan posnya. Jadi untuk transaksi, misalnya di dalamnya ada transaksi kas, nah maka akan dimasukkan ke dalam buku besar ya pada pos kas. Ya. Jadi misalnya di dalamnya ada transaksi piutang, berarti nanti akan diposting atau dimasukkan ke dalam buku besar pada pos piutang. Kalau hutang berarti nanti masuknya ke pos hutang. Ya, kalau misalnya modal masuknya ke pos modal. Ya, jadi di dalam buku besar ini ya terdiri dari beberapa pos atau beberapa perkiraan. Kemudian kita masuk ke siklus yang ketiga, yaitu pengikhtisaran. Nah, kegiatan yang ada di dalam siklus pengikhtisaran adalah membuat neraca saldo, ya, atau neraca percobaan. Nah, pada neraca saldo, di sini semua akun yang ada di dalam buku besar ini akan dimasukkan ke dalam neraca saldo. Tentunya diurutkan ya. Diurutkan dari yang pertama itu nanti aktiva ya atau aset, kemudian setelah aset nanti hutang, setelah hutang modal, kemudian pendapatan dan biaya. Ya, jadi semuanya dimasukkan ke dalam neraca saldo. Kemudian melakukan jurnal penyesuaian atau JP. Nah, ini jika pada akhir periode ada yang masih perlu disesuaikan, nah maka dilakukanlah jurnal penyesuaian. Misalnya di neraca saldo untuk saldo ATK-nya misalnya 500.000. Nah, setelah dilakukan stock opnam ya atau dicek ulang, ternyata saldonya masih ada 300.000. Nah, maka di sini nanti akan dilakukan JP ya atau melakukan jurnal penyesuaian ya bahwa ATK yang tersedia itu tinggal 300.000. Nah, kemudian yang terakhir ya kegiatan pada siklus pengikhtisaran adalah membuat neraca lajur. Nah, pada neraca lajur ini nanti ini komplit ya isinya ya. Nah, ini sebagai dasar juga untuk membuat laporan keuangan. Ya, jadi di dalam neraca lajur ini nanti isinya ada neraca saldo ya, kemudian jurnal penyesuaian ya, kemudian neraca saldo setelah disesuaikan ya, kemudian neraca dan laba rugi. Tuh ya, jadi untuk neraca lajur ini tampilannya atau formnya itu panjang ya karena memang di dalamnya memuat banyak informasi ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke siklus yang terakhir yaitu pelaporan. Nah, di sini ya akan dibuat laporan keuangan. Ya, akan disusun laporan keuangan. Terdiri dari apa saja ya? Untuk laporan keuangannya ada di sini laporan laba rugi ya. Ini nanti menunjukkan prestasi perusahaan ya atau laba atau rugi yang diperoleh oleh perusahaan pada satu periode. Kemudian laporan perubahan modal
Kemudian neraca, ya ini neraca nanti dia akan menggambarkan berapa sih aset perusahaan, hutang perusahaan, modal perusahaan. Dan yang terakhir adalah laporan arus kas. Ya, pada laporan arus kas ini bisa kelihatan nih ke cash inflow-nya sama cash outflow-nya pada suatu entitas. Ya, ya nanti dikelompokkan menjadi 3 kegiatan ya. Sudah pernah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya bahwa di dalam arus kas nanti akan dikelompokkan menjadi 3 kegiatan yaitu operasional, investasi, dan pendanaan. Selanjutnya yang dilakukan adalah nanti di akhir periode membuat jurnal pembalik. Ya, ini jurnal ini fungsinya nanti untuk membalik JP atau jurnal penyesuaian. Nah, beberapa transaksi yang dilakukan yang perlu dilakukan jurnal pembalik diantaranya kayak biaya dibayar di muka ya, atau biaya yang belum dibayar atau beban yang belum dibayar, pendapatan diterima di muka, kemudian persediaan. Nah, itu nanti dilakukan jurnal pembalik. Kemudian yang terakhir adalah jurnal penutup. Nah, jurnal penutup ini fungsinya adalah untuk menutup akun-akun nominal atau akun-akun yang ada di dalam laporan laba rugi atau mengenolkan ya akun-akun yang ada di dalam laba rugi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah agar tidak mempengaruhi transaksi di periode yang selanjutnya. Ya. Nah, untuk pertemuan kali ini ya kita akan membahas sampai dengan neraca saldo saja ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah saya sampaikan di awal tadi ya. Jadi pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah jurnal, buku besar, dan neraca saldo. Baik, kita masuk ke general journal ya atau jurnal umum. Ayat jurnal ya atau jurnal umum adalah suatu buku harian tempat mencatat semua transaksi yang terjadi dalam perusahaan secara sistematis dan kronologis. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya, dicatat secara kronologis. Berarti di sini harus sesuai dengan terjadinya. Selanjutnya, pencatatan dilakukan berdasarkan bukti-bukti dengan menyebutkan rekening yang didebet dan rekening yang dikredit. Ya, jadi pencatatan dilakukan berdasarkan bukti. Tadi ya buktinya bukti transaksi itu bisa berupa faktur, nota, kwitansi, ya, cek dan lain sebagainya. Kemudian nanti kan dianalisa nih perkiraannya apa saja. Kemudian untuk setiap perkiraan ini mana yang masuk debit, mana yang masuk ke dalam kredit. Nah, proses yang terjadi ini disebut sebagai proses menjurnal ya atau mencatat atau recording. Baik, nah ini ada contoh untuk bentuk jurnal umum. Ya, di sini saya sajikan dalam bentuk tabel ya biar Anda lebih mudah untuk memahami. Karena kan terkadang langsung ditulis saja ya. Ya, jadi misalnya perkiraan yang terpengaruh misalnya persediaan, bawahnya kas ya langsung ditulis tanpa dibentuk tabel seperti ini. Nah, ini agar lebih mudah dipahami, maka saya sajikan dalam bentuk tabel. Nah, ini untuk contoh bentuk jurnal umum ya. Di sini ada kolom tanggal, kemudian ada kolom perkiraan dan keterangan, ada kolom referensi, ada kolom debit, dan ada kolom kredit. Baik, nah di sini sudah ada keterangannya ya. Untuk kolom tanggal, di sini untuk mencatat tanggal terjadinya transaksi, ya. Tentunya disesuaikan dengan bukti transaksi yang dimiliki oleh suatu entitas. Kemudian, kolom yang kedua adalah perkiraan dan keterangan. Nah, di sini untuk mencatat perkiraan apa saja yang terpengaruh, ya, atau akun apa saja yang terpengaruh berdasarkan bukti transaksi tersebut. Kemudian nanti untuk keterangan itu biasanya ditaruh di bawahnya di sini ya. Misalnya tadi pembelian persediaan. Nah, maka di sini nanti diberi keterangan ya, pembelian persediaan.
Ya, jadi ini nomor 2 ya untuk kolom perkiraan dan keterangan. Di sini dikatakan untuk mencatat perkiraan yang di debit dan perkiraan yang di kredit. Perkiraan yang di kredit dicatat agak menjorok ke dalam. Oh ya, ini yang perlu diperhatikan juga ya. Untuk perkiraan atau akun ya yang di kredit atau yang dicatat di dalam kredit nanti ditulis agak menjorok ke dalam ya. Jadi kalau untuk yang debit nanti mepet sini ya, mepet sebelah kiri ya pada kolom perkiraan atau keterangan. Nah, nanti untuk akun atau perkiraan kreditnya nanti ditulis agak menjorok di sini. Oke, selanjutnya keterangan ditulis singkat dan jelas dari transaksi tersebut. Baik, selanjutnya kita masuk ke kolom yang ketiga yaitu referensi. Untuk mengisi nomor perkiraan yang telah dipindahkan ke buku besar pada perkiraan yang dilakukan setiap tanggal transaksi. Ya, jadi untuk perkiraan yang dimasukkan ke dalam buku besar itu biasanya diberi nomor referensi atau biasanya diberi referensi. Misalnya berasal dari jurnal umum 1 ya, nanti ada jurnal umum 2, jurnal umum 3. Nah, refnya misalnya JU1 ya, nanti di buku besar juga masuknya refnya JU1. Kemudian untuk kolom keempat dan kelima ya, ini kolom debit dan kolom kredit. Di sini untuk mencatat besarnya angka yang seimbang antara debit dan kredit. Jadi untuk kolom keempat dan kelima ini untuk mencatat nominalnya ya, nominalnya. Baik, untuk lebih jelasnya kita masuk ke ilustrasi. Nah, di sini ada contohnya ya. Yang pertama untuk transaksi 1. Nah, ini transaksi tanggal 1 Desember. Nyonya Risa menginvestasikan uang pribadinya sebesar 6 juta ke usaha salonnya. Baik, kita analisa dulu. Kita identifikasi dulu perkiraan atau akun apa saja yang terpengaruh. Baik, kita lihat di sini. Menginvestasikan uang pribadinya 6 juta ke salon. Baik, berarti di sini nanti kasnya ya akan bertambah sebesar 6 juta. Kemudian apalagi investasi. Oh, berarti masuknya ke modal. Ya, modal bertambah, posisinya ada di kredit. Sebesar berapa? Sebesar sama ya, 6 juta. Baik, kita masukkan ke dalam jurnal umum. Tanggal 1 Desember. Perkiraan tadi yang pertama kas ya. Kas bertambah di debit ya, karena kas masuk ke dalam kelompok aktiva ya, ketika bertambah posisinya ada di debit sebesar 6 juta. Kemudian yang kedua, perkiraan yang kedua tadi modal. Modal bertambah posisinya ada di kredit. Nah, maka dicatat di sini ya, modal Nyonya Risa bertambah di kredit sebesar 6 juta. Keterangannya adalah investasi tunai. Selanjutnya kita masuk ke transaksi kedua. Transaksi kedua di sini tanggal 3 Desember, Nyonya Risa membeli perlengkapan secara tunai sebesar 350.000. Baik, kita analisa dulu. Di sini perlengkapan. Ya, membeli perlengkapan berarti di sini perlengkapannya bertambah. Nah, ketika perlengkapan bertambah maka posisinya ada di debit. Selanjutnya secara tunai. Nah, berarti di sini ada kas keluar. Ya, baik, kas berkurang berarti posisinya ada di kredit. Nah, sudah kita analisa, kita masukkan ke dalam JU-nya atau jurnal umumnya. Tanggal 3 Desember ya, perlengkapan bertambah di debit sebesar 350.000, kas berkurang di kredit sebesar 350.000. Nah, ini diperhatikan ya, untuk yang kredit ini nulisnya agak menjorok ke dalam ya, modal tadi juga agak menjorok, kas agak menjorok ke dalam. Keterangannya dibeli perlengkapan secara tunai. Baik, kita masuk ke transaksi yang ketiga. Tanggal 5 Desember, Nyonya Risa membeli peralatan secara kredit dari toko mebel Jatiluhur sebesar 750.000. Baik, kita analisa dulu di sini. Membeli peralatan. Oke, peralatannya berarti bertambah. Peralatan masuk ke dalam aktiva. Ya, kelompok aktiva ketika bertambah posisinya ada di debit. Selanjutnya, dibeli secara kredit. Secara kredit berarti di sini nanti hutang Nyonya Risa akan bertambah.
Oke, hutang bertambah posisinya ada di kredit. Ya. Maka di sini pencatatannya tanggal 5 Desember ya, peralatan ya bertambah di debit sebesar 750.000. Hutang usaha bertambah di kredit sama ya, sebesar 750.000. Keterangannya adalah pembelian peralatan kredit. Selanjutnya kita masuk ke transaksi yang keempat. Di sini tanggal 15 Desember, Nyonya Risa menerima uang dari pelanggan sebesar 500.000. Kita analisa dulu di sini, menerima uang dari pelanggan. Oke, berarti di sini nanti kasnya akan bertambah sebesar 500.000. Kemudian pendapatan jasa ya juga akan bertambah, pendapatan bertambah, posisinya ada di kredit. Maka kita masukkan ke JU-nya atau jurnal umumnya. Tanggal 15 Desember ya, kas bertambah di debit 500.000. Kemudian pendapatan jasa bertambah di kredit 500.000. Keterangannya menerima uang dari customer. Selanjutnya kita masuk ke transaksi yang kelima. Transaksi yang kelima, tanggal 20 Desember dibayar biaya listrik 250.000. Oke, kita analisa dulu, dibayar biaya listrik. Oke, biaya atau beban ya bertambah di debit ya, kemudian dibayar secara cash, berarti di sini kasnya berkurang. Kas berkurang, posisinya ada di kredit. Nah, maka pencatatannya adalah tanggal 20 Desember beban listrik ya bertambah di debit 250.000, kreditnya adalah kas sama sebesar 250.000. Keterangannya dibayar biaya listrik. Itu untuk jurnal umum. Selanjutnya kita masuk ke buku besar atau general ledger. Oke. Buku besar adalah himpunan rekening-rekening yang saling berhubungan yang menggambarkan pengaruh transaksi terhadap perubahan harta, hutang, dan modal. Pemindah bukuan semua pos jurnal ke dalam buku besar disebut sebagai posting. Ya, makanya kita sering sebutkan posting buku besar. Ya, jadi bukan mencatat ke dalam buku besar. Ya, secara umum pasti sebutnya adalah posting ke dalam buku besar. Nama akun yang dipakai pada ayat-ayat jurnal harus sama dengan nama akun di dalam buku besar. Ya, jadi untuk namanya harus sesuai. Selanjutnya, perkiraan yang dilaporkan ke dalam neraca yaitu aktiva, kewajiban, dan modal. Ya, disebut sebagai perkiraan real atau akun real. Sedangkan perkiraan yang dilaporkan ke dalam perhitungan laba rugi yaitu pendapatan dan beban, ini disebut sebagai akun nominal atau akun sementara. Baik, untuk bentuk buku besar, ya, bentuk buku besar di sini ada 4 bentuk. Yang pertama adalah bentuk skontro, itu dibagi menjadi 2, skontro berlajur dan skontro T sederhana. Kemudian bentuk yang kedua adalah bentuk stafel. Nah, di sini ada stafel bersaldo tunggal dan stafel berlajur rangkap. Nah, kita lihat ya untuk masing-masing bentuknya. Yang pertama adalah skontro berlajur. Ya, ini untuk skontro berlajur atau biasanya disebut 2 kolom ya, karena di sini ada kolom debit dan kolom kredit. Ya, jadi di sini dibuat sendiri-sendiri ya. Jadi untuk yang debit di sini ada tanggal, ada keterangan, ada referensi, ada debit. Ya, saldo debit nanti dimasukkan ke sini. Kemudian untuk yang kredit sama, tanggal, keterangan, referensi, kredit. Kemudian bentuk yang kedua ada skontro T sederhana. Nah, ini hanya seperti ini ya. Kalau kita lihat seperti huruf T, makanya disebut sebagai bentuk T atau T-account. Nah, di sini untuk sebelah kiri di sini ini merupakan transaksi debit ya, kemudian sebelah kanan untuk transaksi-transaksi kredit. Nah, biasanya nama akunnya ini nanti ada di tengah ya, misalnya kas ya, persediaan, modal, hutang ya, dan lain sebagainya nanti ditulis di tengah di sini untuk nama perkiraan atau nama akunnya.
Nah, untuk yang bentuk T itu biasanya kalau dalam proses pembelajaran itu yang sering digunakan ya, karena mudah dan simple ya. Kalau yang kita gunakan misalnya skontrol berlajur, ini kan harus buat tabel terlebih dahulu ya. Nah, ini mungkin cenderung lebih lama ketika digunakan. Baik, kita masuk ke bentuk yang ketiga, yaitu stafel bersaldo tunggal. Nah, pada bentuk yang ketiga ya, di sini kolomnya terdiri dari tanggal keterangan referensi, debit, kredit, dan saldo. Ya. Atau 2 kolom ini sering disebutnya. Kemudian ada stafel bersaldo rangkap. Ya. Di sini untuk kolomnya ada tanggal keterangan referensi, debit, kredit, kemudian kolom saldo yang dibagi menjadi kolom debit dan kredit. Ya, atau sering disebut sebagai 4 kolom. Nah, untuk yang stafel bersaldo tunggal ini biasanya untuk transaksi yang banyak. Nah, ini bisa digunakan ya untuk stafel bersaldo tunggal, karena langsung tinggal masukkan saja saldonya. Baik, kita coba untuk melakukan posting ke dalam buku besar ya, dari transaksi yang sudah kita jurnal ya pada slide yang sebelumnya tadi. Baik, kita lihat di sini. Baik, kita lihat di sini ya, untuk jurnalnya yang transaksi pertama di sini ada ini ya. Kas pada modal Nyonya Risa senilai 6 juta. Kasnya di debit, modalnya di kredit. Nah, kita coba masukkan ke dalam buku besar atau kita coba posting ke dalam buku besar. Yang pertama untuk akun kas. Oke, kita lihat ini akun kas ya. Di sini saya gunakan the account ya, di sebelah kiri ini untuk transaksi debit, sebelah kanan ini untuk transaksi kredit ya. Judulnya kas, ini rekeningnya ya, 101. Baik, kita lihat di sini. Tanggal 1 Desember ya, di sini keterangannya investasi awal sebesar 6 juta. Ya, di debit ya, sesuai dengan yang di jurnal tadi ya. Kemudian kita lihat untuk modal Nyonya Risa tadi kredit, kita lihat. Nah, untuk modal Nyonya Risa ya, di sini kredit ya, kita masukkan di sisi kredit atau sebelah kanan di sini tanggal 1 Desember keterangannya investasi awal sebesar 6 juta. Selanjutnya yang kedua, transaksi kedua tadi membeli perlengkapan. Baik, di sini perkiraan yang terpengaruh nanti ada perlengkapan dan kas. Kita masuk ke perlengkapan ya. Tadi perlengkapan bertambah di debit ya, berarti kita lihat di sini ini untuk akun perlengkapan 3 Desember dilakukan pembelian ya senilai 350.000. Kita catat di sisi debit. Oke, selanjutnya yang kedua, perkiraan yang terpengaruh adalah kas ya. Kasnya di kredit 350.000. Kita lihat di sini. Nah, ini ya, tanggal 3 Desember dilakukan pembelian perlengkapan senilai 350.000, kita catat pada sisi kredit. Selanjutnya, transaksi yang ketiga tadi peralatan kayaknya. Oke, ini ya pembelian peralatan. Tanggal 5 Desember, Nyonya Risa membeli peralatan secara kredit dari toko mebel Jatiluhur. Di sini perkiraan yang muncul adalah peralatan dan hutang. Peralatan di debit, hutangnya ya posisinya ada di kredit. Kita coba masukkan untuk peralatan, kita coba posting ke dalam buku besar ya. Peralatan ya, kita lihat ini untuk akunnya. Tanggal 5 Desember, keterangannya adalah pembelian ya, nominalnya 750.000. Kita catat pada sisi debit. Kemudian yang kedua ini perkiraan yang terpengaruh tadi hutang usaha. Hutang usahanya di kredit. Kita lihat di sini ini ya.
account payable atau hutang usaha. Tadi di sisi kredit ya. Saya masukkan di sini di sisi kredit. 5 Desember ada keterangannya pembelian peralatan, nominalnya 750.000. Baik, transaksi yang keempat. Kita lihat di sini tadi menerima uang dari pelanggan sebesar 500.000. Baik, di sini akun yang terpengaruh atau perkiraan yang terpengaruh ada kas dan pendapatan jasa. Kas posisinya di debit 500.000, pendapatan jasanya posisinya ada di kredit sama 500.000. Baik, kita coba posting ke dalam buku besar untuk kasnya. Nih ya. 5 Desember, keterangannya pendapatan jasa sebesar 500.000. Kita catat di sisi debit. Selanjutnya untuk pendapatan jasanya ya ada di sisi kredit. Kita lihat. Nah, ini ya service revenue. Oke, kredit ya tadi ya. 15 Desember keterangannya pendapatan dari customer nominalnya 500.000. Selanjutnya kita masuk ke transaksi yang kelima. Transaksi yang kelima di sini akunnya ada beban listrik dan kas. Beban listrik di debit 250.000, kasnya di kredit 250.000. Baik, kita lihat di sini untuk beban listrik ya, atau di sini akunnya saya beri nama electric expense ya. Oke, tadi di debit ya. 20 Desember ya, keterangannya biaya listrik nominalnya 250.000. Kita catat pada sisi debit. Kemudian yang kedua ini kas ya, kasnya 250.000, posisinya di kredit. Nah, kita masukkan ke akun kas ya atau perkiraan kas pada buku besar. Nah, ini 20 Desember biaya listrik 250.000. Nah, berarti dari kelima transaksi ini sudah kita lakukan posting ya ke dalam buku besar. Baik, kita lihat di sini untuk akun kas. Oke, akun kas ini yang di sisi debit ada transaksi tanggal 1 dan tanggal 15 ya, 6.500.000. Kemudian sisi kreditnya ada transaksi tanggal 3 dan tanggal 20 ya, 350.000 dan 250.000. Baik. Selanjutnya kita tentukan berapa saldo kasnya ya. Saldo kasnya kita lihat di sisi debit ini 6.500.000, di sisi kredit ini kalau kita total 600.000. Ya, kredit kan sifatnya mengurangi, debitnya 6.500.000, kreditnya 600.000 ya. Maka di sini saldonya ya, saldonya ada di sisi debit sebesar 5.900.000 ya, dari 6.500.000 dikurangi 600.000. Kemudian kita masuk ke akun yang kedua, perlengkapan. Oke, akun perlengkapan saldonya ya. Ini langsung tadi transaksinya tanggal 3 dilakukan pembelian ya, tidak ada transaksi lain, maka di sini saldonya sebesar 350.000 pada sisi debit. Kemudian modal tadi ada di transaksi pertama ya, transaksi tanggal 1. Oke, posisinya ada di kredit 6 juta, tidak ada transaksi lainnya. Ya, maka di sini saldonya sebesar saldo modal Nyonya Risa sebesar 6 juta di kredit. Kemudian peralatan. Peralatan tadi transaksi tanggal 5 dilakukan pembelian peralatan senilai 750.000. Tidak ada transaksi lainnya lagi sehingga saldo peralatannya ya sebesar 750.000 pada sisi debit. Selanjutnya account payable. Account payable tadi ada transaksi tanggal 5 ya, terkait dengan pembelian peralatan. Tadi pembelian peralatannya dilakukan secara kredit sehingga muncul hutang kan. Nah, di sini hutangnya 750.000, posisinya di kredit ya, tidak ada transaksi lainnya sehingga saldo untuk account payable-nya sebesar 750.000 pada sisi kredit. Selanjutnya service revenue atau pendapatan jasa. Oke, ini transaksinya tanggal 15 ya, 15 Desember, pendapatan dari customer sebesar 500.000. Maka saldo untuk service revenue-nya sebesar 500.000. Nah, itu contoh untuk posting ke dalam buku besar ya. Jadi, dari transaksi yang sudah kita jurnal atau kita catat itu nanti kita
dipindahkan ke akun masing-masing ya, ke akun masing-masing. Jadi kalau account payable ya dari berbagai transaksi tadi kita pilih nih mana yang account payable nih. Nah, kita masukkan ke dalam perkiraan atau pos account payable. Service revenue ya, misalnya tadi tidak hanya satu tapi ada beberapa pendapatan jasa. Nah, berarti kita pilih nih yang pendapatan jasa mana saja, kita masukkan ke dalam perkiraan pendapatan jasa atau service revenue. Kas, kemudian modal ya, piutang, persediaan sama ya. Jadi dari transaksi yang sudah kita jurnal ini kita pilihin satu-satu ya. Kemudian kita kelompokkan ya. Yang kas ya masuk ke kas, piutang masuk ke piutang, hutang masuk ke hutang, ya persediaan masuk ke persediaan dan lain sebagainya. Ya disesuaikan dengan posnya atau perkiraannya. Oke, ini sama ya, electric expense ya, biaya listrik juga ini yang masuk biaya listrik saja. Ini transaksi tanggal 20. Posisinya ada di debit 250, nggak ada transaksi lainnya, maka di sini saldonya sebesar 250. Baik, kita lanjutkan ke bahasan kita yang terakhir, yaitu terkait dengan neraca saldo atau trial balance. Nah, pada neraca saldo di sini terdiri dari kumpulan saldo-saldo yang ada pada setiap perkiraan di buku besar dan jumlah dari kolom debit dan kolom kredit harus sama. Ya, jadi untuk trial balance atau neraca saldo ini nanti berisi kumpulan saldo-saldo yang sudah kita posting ke dalam buku besar. Ya, tadi kalau kita ingat kembali di dalam buku besar itu kan bagian bawah sendiri itu sudah muncul saldonya. Ya, jadi kayak kas saldonya tadi ada berapa? 5.900.000 ya, posisinya ada di ada di debit. Nah, itu tinggal kita masukkan saja nanti ke dalam trial balance. Nah, yang perlu diperhatikan juga untuk trial balance atau neraca saldo, itu nanti hasil akhirnya antara posisi debit dan kredit itu harus balance ya, atau harus sama atau seimbang. Ya, jadi kalau misalnya hasil akhirnya di sisi debitnya 10 juta, sisi kreditnya juga sama, harus sebesar 10 juta. Kita lanjutkan lagi. Untuk neraca saldo merupakan bagian dari rangkaian tahap dalam siklus akuntansi. Maka neraca saldo disusun setelah proses pembuatan buku besar dan hanya memindahkan saldo total setiap akun ke dalam suatu daftar yang berisi 4 buah kolom yang disebut sebagai neraca saldo. Baik, kita lihat ini contohnya untuk trial balance-nya ya, atau neraca saldonya ya per 31 Desember 2019. Nah, ini nanti kita tinggal masukkan saja ya hasil posting ke dalam buku besar ya yang sebelumnya tadi sudah kita lakukan. Baik, nah ini untuk memasukkan ini disesuaikan dengan nomor rekeningnya. Ya, jadi biasanya kan kalau untuk aktiva 1 ya, hutang 2, modal 3, pendapatan 4, biaya 5. Nah, ini kita masukkan sesuai dengan noreknya ya, atau nomor rekening masing-masing perkiraan atau masing-masing akun. Baik, kita lihat yang pertama, nomor rekening 101, nama perkiraannya kas. Kita cek nih di buku besarnya. Oke, kas, saldonya 5.900.000, posisinya ada di debit. Nah, tinggal kita masukkan saja ke dalam trial balance-nya. Di sini kas ya di debit sebesar 5.900.000. Kemudian kita lihat untuk perlengkapan. Perlengkapan tadi di dalam buku besarnya, oke, perlengkapan saldonya 350.000 ada di sisi debit. Oke, tinggal kita masukkan saja ke trial balance-nya. Perlengkapan ya di debit 350.000. Selanjutnya peralatan. Peralatan saldonya 750.000, sama ya, posisinya ada di debit. Oke, tinggal kita masukkan saja ke neraca saldonya. Peralatan di debit 750.000. Selanjutnya hutang usaha. Oke, ini buku besarnya ya. Untuk hutang usaha atau account payable di sini saldonya 750.000, posisinya ada di kredit. Nah, tinggal kita masukkan saja ke neraca saldonya pada sisi kredit sebesar 750.000.
Selanjutnya modal Nyonya Risa. Modal Nyonya Risa, oke kita lihat di sini di dalam buku besarnya, saldonya 6 juta, posisinya ada di kredit. Kita masukkan ke dalam buku besarnya, ke dalam neraca saldonya ya. Oke, modal Nyonya Risa kredit 6 juta. Selanjutnya pendapatan jasa atau service revenue. Oke, service revenue-nya di sini kita lihat saldonya 500.000 ya, posisinya ada di kredit. Nah, tinggal kita masukkan saja ke dalam neraca saldonya untuk pendapatan jasa di sisi kredit sebesar 500.000. Selanjutnya biaya listrik. Oke, biaya listrik tadi saldonya 250.000, posisinya ada di debit. Kita masukkan ke dalam neraca saldonya, biaya listrik di debit 250.000. Nah, kalau sudah dimasukkan semua ke dalam neraca saldo, ya ini tinggal dijumlahkan, ya. Sisi debit dijumlahkan, sisi kredit dijumlahkan. Ya, totalnya adalah 7.250.000 untuk sisi debit dan 7.250.000 untuk sisi kredit. Nah, yang perlu diperhatikan antara sisi debit dan sisi kredit pada trial balance harus sama atau harus balance atau harus seimbang ya. Jadi kalau ini tadi debitnya 7.250, kreditnya juga sama 7.250. Kalau beda ya atau geseh ya. Nah, itu berarti ada kesalahan ketika melakukan pencatatan ke dalam atau memasukkan ke dalam neraca saldo ya. Tapi juga tidak hanya memasukkan ke dalam neraca saldo, misalnya dari neraca saldo sudah sesuai dengan buku besarnya. Oh, berarti buku besarnya kita cek. Ya, siapa tahu ketika menghitung saldo di dalam buku besarnya salah ya, karena banyak transaksinya kan. Ketika menghitung saldo akhirnya, oh ada kekeliruan. Misalnya dihitung buku besarnya, buku besarnya udah bener nih saldonya, dihitung ulang sudah sesuai. Oh kita naik lagi ke jurnalnya, ya. Siapa tahu ketika menganalisis ini masuk ke dalam akun apa, nominalnya berapa, posisinya ada di debit atau di kredit, nah itu salah, ya. Jadi kita runtut nih ketika terjadi geseh atau beda antara debit atau kredit, berarti di situ ada atau terjadi kesalahan. Baik, demikian untuk pemaparan materi terkait dengan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Selanjutnya jika ada yang ingin ditanyakan, nanti Anda bisa tanyakan pada kolom komentar yang ada di Siakat atau bisa melalui WhatsApp. Ya, nomor saya kan sudah tertera. Nah, nanti ketika Anda lihat video pembelajaran untuk topik siklus akuntansi perusahaan jasa, ada yang kurang paham, nah itu silahkan ditanyakan. Gitu ya. Nah, selanjutnya nanti ada tugas ya untuk pertemuan ke-9 ini ya terkait dengan siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, di sini ada transaksi yang terjadi selama bulan Desember ya pada jasa servis AC milik Tuan Denny. Nah, ini untuk transaksinya. Ya, hati-hati ketika menganalisis transaksi ya, akun-akun apa saja yang ada di dalamnya, kemudian posisinya ada di debit atau kredit. Nah, itu harap dilakukan dengan teliti. Kemudian tugasnya ya nanti Anda diminta untuk membuat jurnal umum atas transaksi di atas. Kemudian yang kedua melakukan posting ke dalam buku besar. Dan yang ketiga adalah menyusun neraca saldo per 31 Desember 2019. Tugasnya ya. Nah, ketentuan untuk tugasnya dikirimkan melalui email mira.andriana@stekom.ac.id dalam format Word atau PDF. Kemudian jangan lupa untuk menuliskan subjek emailnya, yaitu tugas 9 pengantar akuntansi. Pengumpulan tugas maksimal hari Jumat 30 April 2021. Ya, selanjutnya jika ada yang ingin ditanyakan atau mengalami kendala saat mengerjakan tugas, Anda silahkan hubungi saya melalui WA atau tuliskan pertanyaan Anda pada kolom komentar yang ada di Siakat. Ya, baik.
kuliah untuk pertemuan ke-9 ya terkait dengan siklus akuntansi perusahaan jasa saya akhiri. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.